Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang kali ini merupakan sebuah pemantapan yang ini diuraikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Mulyono. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat ke-8, yaitu surat Al-Anfal, ayatnya 47. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka dengan menyombongkan diri, pamer kepada manusia. Islam merupakan gerakan pembebasan, yaitu membebaskan manusia dari syirik, yaitu bertuhankan yang banyak, dan membebaskan manusia dari penindasan sebagai dokumen suci yang abadi sampai akhir zaman nanti. Al-Quranul Karim berbicara panjang lebar tentang eksistensi manusia sebagai individu. Manusia sebagai individu berbeda dengan ciri-ciri ciptaan yang lainnya. Sebab segera setelah manusia dibentuk, Allah Subhanahu wa ta'ala segera meniupkan ruhnya ke dalam manusia. Inilah fitrah manusia yang tidak dapat diubah dan menyebabkan manusia harus mengemban misi perjuangan menciptakan tata sosial yang bermoral di atas bumi. Misi tersebut merupakan tugas primordial yang berat, yang kelak wajib dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peran umat Islam di Indonesia terletak pada kemampuannya melahirkan pribadi-pribadi muslim yang berakhlak dan memiliki penghayatan etika dan etos kerja yang kuat. Umat Islam Indonesia perlu mengkampanyekan ditingkatkannya moral bangsa, sebab kita risau belum tertanggulanginya praktek kolusi, praktek korupsi, dan penyalahgunaan wewenang dan tindak sadistis yang semua itu menggambarkan merosotnya moral. Sistem informasi antar kelompok Islam memungkinkan pula terselenggaranya mekanisme umpan balik yang menyeluruh. Kita harus membuka peluang untuk berdialog, berdiskusi, bermusyawarah ataupun berkonsultasi. Zaman di hadapan kita penuh dengan peluang dan juga penuh dengan tantangan.
kegiatan dakwah perlu kita rancang untuk menyongsong masa depan itu. Dakwah tidak akan terlaksana tanpa adanya koordinasi mengenai sumber daya dan sumber dana. Agama Islam dapat memberi nilai-nilai kehidupan dan motivasi dalam membangun dunia baru yang adil dan sejahtera. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, seorang hamba Allah Ta'ala yang sehari semalam menjalankan sholat 5 waktu, 5 kali, pada hakikatnya menghadap dan bermunajat kepada Allah Ta'ala sebanyak 5 kali pula. Sulit kita bayangkan di sela-sela sholat yang ia tegakkan, seorang hamba Allah Ta'ala dapat melakukan tindak korupsi yang merugikan masyarakat banyak, bangsanya dan negaranya. Sholat berperan untuk memerangi korupsi. Jadi bila sholat benar-benar ditegakkan, dilaksanakan dengan disiplin yang tinggi, maka salat akan dapat efektif memberantas mental yang koruptif. Di samping itu, salat juga berisi ajaran yang menegakkan kejujuran. Agama Islam mengajarkan agar orang berbuat kebaikan dan menyuruh orang lain supaya berbuat kebaikan, mengalami kehidupan yang sejahtera, baik lahir ataupun batin. Sedangkan orang yang berbuat kejahatan mengalami kehidupan yang sia-sia. Hanya orang-orang yang mau menerima kebenaran dan suka memberi nasihat kepada orang lain ke arah kebenaran sajalah yang akan sejahtera. Jadi hanya orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk berbuat kebaikanlah yang akan memetik keuntungannya. Kebenaran akan bersinar dengan cemerlang secara berangsur-angsur. Walaupun kebenaran itu mendapatkan kemajuan setapak demi setapak, setelah berjuang sehebat-hebatnya melawan kepalsuan, kebenaran terus maju berkesinambungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperuntukkan bagi manusia adalah selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memperuntukkan bagi manusia suatu lingkungan yang dalam lingkungan itu manusia dapat membuat kemajuan. Kaum mukmin sejati yang jujur berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Ta'ala
dan semua keinginan mereka adalah selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tulus dijanjikan surga di dunia ini, dan orang-orang yang jahat diberitahu bahwa di dunia ini pula neraka dinyalakan untuk mereka. Orang-orang yang tulus kehidupannya sejahtera karena memenuhi kewajibannya mereka dan setia kepada tanggung jawab mereka. Orang-orang yang berdosa hidupnya menderita dan binasa karena mereka menipu dan binasa. Mereka menipu karena mereka juga merampas hak orang lain dan tidak setia kepada tanggung jawab mereka itu. Orang-orang yang berbuat jahat itu tertutup dari Tuhan mereka karena ada karat pada hati mereka. Demikianlah kajian kita kali ini, kita akhirkan dahulu. Kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.